Hai teman-teman, gimana nih? Masih semangat kan? Yuk kita lanjut. Kita akan membahas tentang reproduksi Nematelmintes. Umumnya, Nematelmintes bereproduksi secara seksual karena sifatnya yang gonokoris. Gonokoris itu berarti setiap individu hanya memiliki satu macam kelamin saja, bisa jantan saja atau bisa betina saja. Nah, sehingga untuk reproduksi mereka itu membutuhkan individu lain. Lalu fertilisasi dilakukan secara internal. Nah, bertemunya gamet jantan dan gamet betina itu ada di dalam tubuh si betinanya. Kemudian, hasil fertilisasinya dapat mencapai 200.000 telur per hari. Lalu, telur akan membentuk kista untuk perlindungan diri dari lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi ketika telur-telur tersebut berada di tempat, misal di tempat yang terlalu asam seperti di lambung, mereka akan membentuk semacam perisai yang disebut dengan kista. Nah, sekarang kita akan lanjut mengenai klasifikasi Nematelmintes. Nematelmintes itu dibagi menjadi dua berdasarkan umur cacing ketika menjadi parasit. Yang pertama itu cacing yang menjadi parasit ketika dewasa, yaitu nematoda. Yang kedua itu cacing yang menjadi parasit ketika atau saat dia menjadi larva, itu adalah nematomorfa. Lalu pertama kita akan membahas tentang nematoda. Nematoda berasal dari bahasa Yunani nema yang berarti benang dan ode yang berarti seperti. Nematoda berarti cacing yang berbentuk bulat panjang atau gilik seperti benang. Nematoda ini bersifat parasit ketika dewasa, sehingga ia akan memanfaatkan tubuh hospes atau inangnya sebagai sumber nutrisi. Kemudian ciri-ciri nematoda. Yang pertama, cacing ini tadi ya udah sifatnya parasit ketika dewasa. Yang kedua itu dia bentuknya bulat panjang atau gilik, mirip dengan benang dan tidak memiliki sekat. Hewan ini bersifat tripoblastik atau memiliki 3 lapisan tubuh dan memiliki pseudocelomata di dalam tubuhnya atau bisa disebut dengan rongga tubuh yang semu. Kemudian habitatnya itu ada yang di air tawar, air laut, air payau, serta di tanah. Nematoda yang hidup bebas atau yang belum parasit itu memakan makanan sampah organik, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. Nah, semakin ke arah posterior, tubuhnya itu akan semakin meruncing. Dia juga memiliki lapisan kutikula di seluruh permukaan tubuhnya. Cacing parasit ini terdapat di organ seperti anus, usus halus, pembuluh darah, pembuluh limfa, jantung, paru-paru dan lain-lain. Kemudian klasifikasi nematoda. Nematoda dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan ada tidaknya plasmid. Plasmid itu artinya plasmid itu letaknya di sini ya. Plasmid itu adalah organ kemoreseptor. Letaknya di ekor atau di daerah posterior. Fungsinya itu untuk menerima rangsangan berupa zat kimia.
Plasmid ini berperan sebagai salah satu indera bagi nematoda. Jadi dia akan merespon ketika ada zat kimia. Lalu nematoda ini dibagi menjadi Adenoporea atau Plasmida dan Sechernetea atau Plasmida. Plasmida berarti dia tidak memiliki plasmid. Plasmida tidak memiliki plasmid. Plasmida berarti dia memiliki plasmid. Kemudian kita akan membahas tentang Adenoporea atau dapat disebut juga dengan aplasmida atau tidak memiliki plasmid. Banyakan itu hidupnya bebas. Contoh-contohnya itu ada Trichuris ovis atau parasit pada domba. Trichuris ovis berada pada domba atau menyerang pada domba, dan Trichinella spiralis itu dia parasit pada usus karnivora dan manusia. Kemudian ada Secernente, disebut juga plasmida, berarti dia memiliki plasmid. Dia itu banyak yang hidup di tubuh vertebrata, serangga atau juga tumbuhan. Contohnya itu ada Ascaris lumbricoides. Ini berada di usus halus manusia, kayak mie bentuknya. Terus ini dia itu makroskopis ya. Terus Ankylostoma duodenale, itu dia berada di parasit pada usus halus manusia juga. Lalu ada Oxyuris vermicularis. Nah, ini itu parasit di usus besar manusia. Tadi kan di usus halus manusia. Lalu ini ada Bucereria bancrofti atau juga disebut dengan cacing tambang. Itu merupakan cacing parasit yang berada di kelenjar getah. Kok tambang toh? Maaf, saya ralat. Bucereria bancrofti ini berada di kelenjar getah bening. Itu yang menyebabkan penyakit kaki gajah. Lalu ada Oncorera volvulus. Oncorera volvulus itu yang menyebabkan kebutaan. Selanjutnya ada nematomorpha. Tadi kan ada nematoda dan ada nematomorpha. Nematomorpha ini sifatnya itu parasit saat menjadi larva. Dikenal juga sebagai cacing bulu kuda. Terus dia itu ditemukan di tempat lembab seperti di palung penyiraman, kolam renang, sungai, genangan air, dan tangki air. Cacing saat dewasa dia tuh hidupnya bebas. Nematomorpha ini menyerang pada arthropoda seperti kumbang, kecoa, Orthoptera, krustasea. Contohnya itu ada Paragordius tricuspidatus atau disebut juga cacing bulu kuda. Nah, menurut tipsiana.com, cacing ini bisa mengontrol pikiran inangnya, yaitu jangkrik. Induk cacing dengan sengaja meletakkan telur-telurnya di tepi sungai di mana jangkrik sering berada. Telur itu masuk dan berkembang di dalam tubuh jangkrik, dan ketika telah mencapai dewasa, ketika cacing tersebut dewasa, cacing akan mengirimkan sinyal-sinyal kimiawi yang dapat memanipulasi otak jangkrik, sehingga
jangkrik tadi tanpa sadar dengan sendirinya akan melompat ke dalam air. Kemudian cacing yang ada di dalam tubuh jangkrik tadi akan keluar serta menemukan pasangan, sementara jangkrik tersebut tadi mati. Nah, sekarang kita membahas tentang siklus hidup dari salah satu anggota Nematalmintes, yaitu Ascaris lumbricoides. Pertama, cacing jantan akan kawin dengan cacing betina, kemudian akan menghasilkan telur, dua jenis telur. Yang pertama itu telur yang dibuahi dan telur yang tidak dibuahi. Telur yang dibuahi itu telur yang tidak dibuahi jika tertelan itu tidak akan menginfeksi, sedangkan telur yang dibuahi dapat menginfeksi. Nah, telur-telur tadi akan ikut keluar bersama feses. Nah, saat manusia BAB di tanah, itu telur-telur tersebut akan pindah ke tanah. Di tanah mereka pada kondisi yang memungkinkan, pada suhu yang optimal, pada suhu yang lembab, keadaan yang lembab. Nah, telur tadi itu akan berkembang. Ini adalah telur yang dibuahi tadi, berkembang menjadi yang di dalamnya menjadi embryo. Lalu telur tadi itu yang di dalamnya terdapat embryo telur yang dibuahi tadi itu masuk lewat mulut melalui makanan atau minuman. Lalu dia akan masuk ke lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi yang mengekskresikan HCl atau asam lambung. Nah, dia itu kebal terhadap asam lambung karena telurnya itu dapat membentuk kista atau perisai tadi yang dapat melindungi telur. Lalu setelah sukses dia masuk ke usus halus. Di dalam usus halus dia berkembang menjadi larva. Nah, larva tadi akan masuk ke dalam usus, ke dalam jaringan darah, pembuluh darah di usus, lalu menjalar masuk menuju ke awalnya jantung dulu, lalu dia menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru dia akan berkembang menuju cacing dewasa. Kemudian dari sini dia akan naik ke di paru-paru, dia akan ke alveolus, bronkus, terus trakea, terus akhirnya laring-faring atau sehingga epiglotis, sehingga saat tertelan dia akan masuk melalui saluran pencernaan lagi. Kemudian dia akan tumbuh dengan baik dengan berkembang menjadi cacing dewasa di usus halus. Oke, sekian. Lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi berikutnya. Dadah.